Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang saya banggakan dan tentunya saya rindukan, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas, bekerja dan belajar di tengah pandemi saat ini. Dan semoga pandemi ini lekas selesai dan kita segera bertemu, segera bersua. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah, kita akan belajar dari sebuah cerita. Cerita ini berlatar belakang pondok pesantren. Jadi sudah jelas peran utamanya adalah santri. Cerita ini dimulai dari rasa penasaran dua orang santri, yaitu Mas Is dan Fahsyuri. Mas Is dan Fahsyuri sangat penasaran sekali dengan orang tua dari Yanto. Yanto adalah seorang santri yang terkenal alim, hafal Quran, pandai membaca kitab, kemudian ilmu mantiknya di atas rata-rata santri lainnya, padahal usianya masih belasan tahun. Di usianya yang belasan tahun, ia bahkan sudah dipercaya untuk mengajar di pondok pesantren itu. Artinya, Yanto memang santri di atas rata-rata. Saking penasarannya, Mas Is dan Fahsyuri ini, tiba waktunya ketika wali santri diizinkan untuk menemui anaknya di pondok pesantren. Mas Is dan Fahsyuri mengikuti Yanto ketika ia mau menemui orang tuanya. Kemudian dari kejauhan Mas Is berbicara, kayaknya itu bapaknya Yanto deh. Kemudian Fahsyuri bertanya, kok Mas Is bisa yakin sih? Dari mana yakinnya kalau itu bapaknya Yanto? Penampilannya juga kayak gitu. Kemudian Mas Is menjawab, loh lihat dong Yanto aja salamin bapaknya gitu. Oh, mungkin kemudian Mas Is berdalih, mungkin bapaknya Yanto pengen terlihat biasa saja, terlihat tidak seperti tokoh masyarakat kayak gitu. Kemudian masih dengan rasa penasaran, Mas Is dan Fahsyuri mengikuti bapaknya Yanto bahkan sampai waktu sholat zuhur. Di waktu sholat zuhur inilah Mas Is melihat bagaimana cara bapaknya Yanto berwudu. Cara bapaknya Yanto berwudu biasa saja, bahkan bisa dibilang salah-salah. Hingga Fahsyuri ragu gini, Mas Is yakin bapaknya Yanto? Kok wudunya salah-salah gitu? Mas Is masih, loh tadi kan kamu lihat sendiri, Yanto salamin bapaknya. Nah, Mas Is mencoba menepis itu gitu, meyakinkan diri. Kemudian saat sholat, Mas Is dan Fahsyuri mengizinkan bapaknya Yanto untuk menjadi imam. Ketika bapaknya Yanto menjadi imam, bacaannya nggak tartil, bacaannya biasa aja, bahkan surat yang dibaca adalah surat-surat pendek gitu. Jadi terlihat bahwa bapaknya Yanto itu orang biasa, orang awam gitu. Tapi Mas Is dan dan Fahsyuri ini masih meyakinkan diri bahwasanya mungkin bapaknya Yanto wali, jadi dia punya amalan-amalan yang berbeda dari manusia biasa. Mungkin bapaknya Yanto wali, jadi dia cara ibadahnya berbeda, cara ibadahnya lebih jauh berbeda dari kita gitu. Dia terlihat biasa tapi amalannya mungkin luar biasa kayak gitu. Mas Is mencoba meyakinkan diri seperti itu. Hingga ada titik di mana bahwasanya bapaknya Yanto tiba-tiba buang air kecil. Buang air kecil di semak-semak. Kemudian Mas Is dan Fahsyuri itu masih penasaran. Kemudian melihat bapaknya Yanto buang air di semak-semak, buang air kecil di semak-semak. Tapi bapaknya Yanto biasa aja, dia nggak bersihin, dia langsung udah setelah buang air dia langsung aja pakai celananya. Selesai itu kayak, masa sih wali orang buang air kecil aja nggak dibersihin gitu, itu kan kotor, itu kan najis kayak gitu.
Terus sampai akhirnya saking penasarannya, Mas Is dan Pak Syuri akhirnya bertanya ke kiainya, Pak Kiai sudah bertemu dengan orang tuanya Yanto?" Pak Kiai menjawab, sudah, saya sudah bertemu dengan orang tuanya Yanto." Kok orang tuanya Yanto gitu ya, biasa aja gitu, nggak sepinter anaknya gitu. Terus dia ngelakuin amalan-amalannya juga biasa aja. Terus wudhunya kadang salah. Apa mungkin bapaknya Yanto wali kali? Atau mungkin bapaknya Yanto wali Pak Kiai gitu. Soalnya amalan-amalannya berbeda dari kita yang orang biasa kayak gitu. Terus Pak Kiai menjawab, "Iya, bapaknya Yanto memang wali. Bapaknya Yanto memang wali." Fasyuri dan Mas Is kaget dong. Wah, bener kan prediksi kita bahwasanya bapaknya Yanto itu wali. Bapaknya Yanto itu kenapa wudunya terus sholatnya itu biasa aja dan kadang salah atau berbeda di mata kita karena memang amalannya berbeda gitu. Terus pakai menyambung, ya bapaknya Yanto wali santri. Kemudian Mas Is, hah, kaget kayak, tapi kok bapaknya Yanto biasa aja ya Pak Kiai, dia nggak pinter banget gitu kayak Yantonya. Terus Pak Kiai menjawab, bapaknya Yanto itu pinter, bapaknya Yanto itu cerdas, bapaknya Yanto itu punya inisiatif. Kalau bapaknya Yanto nggak pinter, dia nggak mungkin punya inisiatif untuk mondokin anaknya di pesantren sampai anaknya jadi sepinter Yanto sekarang gitu. Jadi gitu. Terus Pak Syuri bilang, "Oh, seperti itu Pak Kiai. Tapi berarti di keluarganya Yanto masih ada yang bodoh ya Pak Kiai?" Terus Pak Kiai nanya, "Emang siapa yang bodoh?" Gitu. "Ya mbahnya Yanto lah." Jadi uh, jadi dari sini kita belajar gitu ya, bahwasanya kita nggak bisa nih memandang orang tuh sebelah mata. Kita nggak bisa memandang orang sepenggal-sepenggal aja. Kayak bapaknya Yanto tadi, ya memang dia orang biasa, ya memang dia orang awam, bahkan ilmunya aja mungkin ya sedikit gitu dibandingkan Fasyuri dan Is gitu. Tapi dia berhasil loh mencetak generasi selanjutnya untuk jadi orang yang tidak sama dengan dirinya, untuk jadi orang yang lebih baik dari dirinya. Mungkin itu poin kenapa bapaknya Yanto pinter gitu. Nah, jadi kita bisa belajar nih dari kisah ini bahwasanya setiap orang itu kita jangan nilai sepenggal-sepenggal, kita jangan nilai sebelah-sebelah gitu. Bahwasanya setiap orang tuh punya pandangannya sendiri-sendiri gitu. Nah, mungkin ya itu tadi bapaknya Yanto karena dia punya inisiatif, punya pemikiran bahwa anak saya nggak boleh seperti saya, anak saya harus lebih baik dari saya, makanya dia akhirnya memondokkan anaknya di pesantren. Nah, seperti itu. Jadi dan yang bisa kita ambil pelajaran adalah setiap orang tua itu harus mencoba yang terbaik untuk anaknya kayak gitu loh. Jadi harapan orang tua untuk anaknya jadi lebih baik dari dirinya kayak gitu. Nah, dari Yanto kita bisa belajar bahwasanya dia diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk mondok, dia diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk belajar di pondok pesantren, dan dia tidak menyia-nyiakan itu. Dia belajar kuat tenaga untuk bisa jadi hafid, bisa jadi bisa baca kitab, bahkan bisa mengajar di usia belasan. Itu kan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tuanya sendiri. Mungkin itu pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah Yanto, kisah berlatar belakang pondok pesantren hari ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas hilaf kata dan hilaf tingkah laku saya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.